Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, NRP 2042211108. Di sini saya akan menjelaskan atau hasil dari tugas simulasi OSPF, PGP, EGRP, dan STP. Itu pada mata kuliah teknik informasi TIK, Teknik Informasi dan Komunikasi. Oke, langsung saja ke materi berikut ini, yaitu materi tentang materi ketiga, yaitu tentang OSPF, yaitu singkatan dari Open Source Path First, yaitu sebuah protokol routing otomatis yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Yaitu menghubungkan antara router, uh, switch, dan PC pada simulasi yang saya buat kali ini. Langsung mulai saya share screen. Jadi ini rangkaian yang sudah saya buat. Jadi terdiri dari router 1, router 2, terus switch 1, lalu PC 1. Jadi si OSPF ini dia menghubungkan antara router 1, router 2, atau router lokal itu ke PC gitu. Jadi tanpa adanya switch. Jadi dia dibatasin oleh si switch. Misalnya si switchnya nggak digunakan atau apa, maka tidak akan terhubung ke router gitu, antara PC ke router. Ini ada penghalang itu si switch. Lalu kita langsung lihat si R1 koordinat, si topologinya. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu kita tetap bentar. Nah, yang pertama itu kita masukin config config, terus sudah config, terus kita masukin interface-nya 0/0 itu sesuai jalurnya, lalu kita masukin IP address-nya sekian 200.1.255 terus 01, lalu kita shot udah sampai bawah, terus kita nge-config lagi, lalu baru kita masukin si config-nya si router SPF 1. Udah dimasukin, baru ini sudah terhubung. Lalu keadaannya kayak gini, hampir sama juga. Pada PC-nya baru di sini. Nah, kita ingin ngepin dari si PC itu ke misalnya ke router 1. Coba lihat aja dari YouTube yang kemarin 10 titik berarti berhasil dia. Ini PC 1 IP-nya ini yang kita buat 10. Jadi kesimpulan dari si OSPF ini ataupun si open source path ini yaitu untuk menghubungkan antara PC dengan router. Jadi mau ada router pertama atau router kedua itu tetap ke PC, tapi harus melalui si switch-nya tersebut. Mungkin sekian saja dari saya. Mungkin langsung ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang pertama itu tentang BGP atau singkatan dari Border Gateway Protocol. Langsung saja saya perlihatkan itu rangkaian di. Nah, ini rangkaian sudah saya buat. Ini terdapat 4 router
Ini rute pertama ke rute kedua itu port sebenarnya 1/0 ke port kedua itu sebenarnya 0/0, dan begitu juga seterusnya, dan begitu juga dengan selanjutnya yang sudah ada keterangan di sini. Lalu langsung kita lihat topologinya. Nah, ini. Jadi kegunaan si BGP ini itu untuk menghubungkan antara router, tetapi eh, minusnya si BGP ini dia tidak bisa eh, router yang jauh, misalnya satu ke dua bisa, satu ke tiga juga bisa, tetapi dia tidak bisa dari satu empat ke satu, itu tidak bisa karena jauh. Jadi ini tadi sudah, jadi codingannya itu tadi sudah saya buat tapi kehapus, tapi ini sudah ke save, jadi tidak tersimpan. Jadi yang pertama yang dilakukan itu kita harus memberi IP masing-masing pada si routernya. Misalnya IP R1 ini 195.168.1 ataupun lainnya itu. Tapi harus dibedakan setiap routernya. Habis diberi IP, kita baru masuk ke codingan si pembuatan BGP-nya. Si BGP-nya. Sudah itu baru kita terhubung antara satu router ke router lainnya. Coba, mari kita langsung tes aja. Misalnya dari R1 kita mau ping si R2 192. Ini kita tulis IP dari si satu di R1, dari si routing keduanya ya. 168.1.2 2.1. Bentar. Nah, bisa kita lihat dia berhasil sukses 100%. Dan coba kita dari R1 ke R3, ke routing 3. Ring 192.168.3.1. Nah, bisa dilihat ini 100%. Tapi kalau kita ke R4 itu tidak bisa karena jauh. 4.1. Nah, bisa kita lihat, ditunggu bentar. Nah, 0% karena tidak bisa. Mungkin eh, itu saja dari penjelasan dari materi BGP atau simulasi BGP kali ini. Jadi kesimpulannya itu si BGP ini menghubungkan antar router, tetapi dia tidak bisa menghubungkan antar router yang terjauh dari dia. Bisa satu jalur aja dari dia. Kalau di simulasi kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi kali ini. Mohon. Baik, untuk materi yang kedua, saya lanjutkan dengan materi OSPF. Jadi selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang STP, yaitu Spinning Tree Protocol. Kita langsung saja share screen. Ini saya menggunakan internet Swiss router itu ada apa? Ada Swiss router 1, 2, 3, 4. Ini kita bisa lihat si address dari masing-masing Swiss routernya ini, kita lihat di topologinya. Jadi tadi terus
Nah ini pertamanya kita source planning tree di ini untuk melihat kondisi awalnya itu. Nah kebetulan sekali si switch router satunya ini di sini pun dia sebagai distribusi itu sebagai pusat atau inti pertukaran komunikasi antara switch router. Dan ini dia addressnya ada ini yang tadi didapat itu, terus jalur port satu face item dan satu slide satunya itu yang bisa level itu misalnya lewat yang cost per unitnya itu maksudnya dia yang itu 19. Begitu juga dengan Swiss Router 2. Kemudian kita source planning dengan satu beli. Nah, ini Swiss planning dia sebagai biasa saja bukan sebagai Swiss Router sebagai beli atasnya. Dan ini forward khususnya lewat itu juga dengan yang lainnya itu sama-sama. Lalu kita jadi semester ini penilaian hidup kondisi dari sini ke nilai Swiss router 14 itu nilainya itu 19 gitu. Uh, Lalu selanjutnya itu bagaimana cara komunikasi misalnya dari Swiss router 4 kita komunikasi dengan Swiss router 1. Berarti itu kalau dilihat dari gambar ini harusnya sih bisa melewati dua jalur yaitu dari 4 ke 1 langsung ataupun 4 ke 3 kedua baru ke 1. Tetapi dengan di STP ini karena dia mencari biaya yang murah makanya dia langsung aja ke 4 ke 1 soalnya yang dipanggil cuma cost per itu cuma 19 tapi kalau 4 13 itu kan dia 19 ditambah 19 ditambah 19 jadi perlu banyak biaya untuk dikeluarkan. Lalu tadi saya lupa menjelaskan pada kondisi Avasus router 3 ini pas dilihat itu jalur satu ke satu itu dia di blok maksudnya nggak bisa melewati ke atas 1,1 ke atas ini di blok tapi ke sini bisa maksudnya antara komunikasi Swiss 3 ke satu ini dia bisa menuju dua jalur dan ke sini 321 ataupun 341. Tetapi pas kita lihat di source itu dari Swiss 3 ke 4 itu dia di blok jalurnya. Mengapa begitu? Tidak bisa lewat karena si ini itu mencari si alamat atau address Swiss internet bukannya paling kecil atau misalnya nih 1111 1212 di sini saat pasnya ke Swiss satu ini kan pas ke dua ke satu pas di sini kan dia menengok masuk ke port satu satu ya 1/1 di pas 1 ini dia 1/2 jadi lebih besar yang 1/2 daripada 1/1 makanya dia melewati yang 1/1 makanya jalur ke atasnya dia di lalu di sini tuh si gunanya sistem itu kita bisa mengubah si pusat atau yang untuk menukarkan itu ke Swiss Internet yang lainnya. Nah, dengan mengubah si yang lain itu kan the bridge itu kan di yang satu ya. Kita mengubah yang kedua. Nah, caranya itu kita bisa lihat di sini. Pertama kita tulis konfigurasi terminal udah dilihat terus kita terus di sini kita tulis SH ini SS Pentri ini sebelum itu pas konfigurasi ini kita masukin konfig terminalnya yang itu ini spanning tree bilang satu rutinnya itu sebagai konfig supaya dia itu sebagai disk. Lalu kalau udah selesai kita end jangan lupa di end udah di end
Nah, kita buktiin bahwa si dua ini apa benar jadi lebih sebenarnya itu dengan source pending read dengan satu read. Pas kita tulis ini muncul hasilnya ini yang ternyata benar si Swiss lalu ada Swiss putar ini dia sebagai public stealer yang kita inginkan. Coba bisa kita lihat. Nah, begitu juga yang lainnya. Ini udah saya coba si SO3 itu pindah dan dia nggak jadi di blok soalnya uh, ya kayak kasus yang tadi, tetapi yang di blok yang ada jaminan blok itu yang di Swiss 4. Nah, ini bisa dilihat itu yang di blok itu 1112, berarti yang 11 itu di blok. Kita lihat kan si Swiss 4 bilangnya sebagai blade selesai, terus yang 4 ini yang di bloknya itu yang 11. Kita lihat di ujungnya ini 1/2, ini 1/1. Maka yang lebih baik komunitasnya itu dia melewati ke yang terendah dari S4 ke S1 baru kedua, daripada 4 3 baru kedua, karena dia mencari yang part yang terendah gitu. Jadi dia melewati sini, begitu juga lainnya. Jadi dimana kita inginkan si sesuatu itu jadi brisnya di mana itu, maka yang lainnya juga berubah gitu. Uh, Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari studi semester kali ini. Jadi studi ini tentu komunikasi antara akan Swiss berupa dua atau lebih, tetapi bisa kita kontrol di mana kita inginkan si pusatnya base. Sekian, terima kasih. Jadi materi selanjutnya yaitu tentang EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Pengertiannya sendiri yaitu merupakan hasil pengembangan dari routing protokol sebelumnya itu IGRP. Yang keduanya adalah routing pengembangan dari Cisco. Pengembangan itu dihasilkan oleh perubahan dan macam-macam tuntutan dari jaringan skala besar. Lebih lagi, GRP membangun beberapa protokol penting yang secara balik meningkatkan efisien penggunaannya ke routing protokol lain. Jadi, kalau dari simulasi yang saya kerjakan itu, pokoknya intinya itu EIGRP itu, yaitu ketika sebelum diberi EIGRP nih, misalnya langsung kita share screen aja kali ya. Bisa dilihat, bentar, ini. Ini adalah desain yang sudah saya buat. Saya memakai ada dua router, jadi setiap router ini terhubung ke PC. Jadi misalnya PC 1 ke router 1, PC 2 ke router 2, dan routernya dihubungkan oleh ini. Tetapi sebelum saya memberi si EIGRP ini atau config EIGRP ini, PC 1 dengan PC 2 ini tidak terhubung sama sekali. Nah, makanya gunanya EIGRP ini itu untuk menghubungkan dua PC ini itu dengan cara bukan dihubungkan, maksudnya supaya si R1 atau router 1 ini mengetahui adanya sistem jaringan dari si R2 agar bisa terhubung ke antara PC 1 dan PC 2. Begitu juga dengan sebaliknya. Langsung kita lihat ke topologinya. Nah, ini bisa dilihat dari sini, dari do, so, salah. Ini, so IP interface BR. Bisa dilihat ini dari si R1-nya ke melalui jalur 0/0 dan 1/0. Oke, oke. Lalu SHIP IGRP Neighbor ini baru kita masukin. Kita lihat juga si IP IGRP Neighbor-nya. Lalu kita lihat juga SHIP root-nya. Kalau sudah, lalu ini kita lihat lagi si IP root
EGRP-nya. Tadi kan IP root doang. Nah, ini IP root EIGRP. Nah, habis itu baru kita ngeping dari R1 ke hmm, ngeping R1 ini ke R2 19 ini ada duanya nih di belakang dan sukses 80% walaupun ada yang hilang eh, satu atau beberapa data. Lalu begitu juga sebaliknya sama seperti ini SIP Neckbor, terus IP Eiger Neckbor for, lalu ada SIP root EIGRP, dan pas kita ping atau kita uji itu ke rute 1 itu 10.2 dia 80% juga. Lalu pada ini PC1 coba kita ping dari PC1 ke PC2. Begitu juga sebaliknya coba. Ini apakah terhubung atau tidak? Bisa dilihat bahwa PC1 dengan PC2 ini terhubung. Begitu juga sebaliknya. Kita coba. Begitu juga ini terhubung. Berarti dapat dikatakan bahwa EGRP yang saya lakukan pada semester saat ini itu berhasil dan PC1 dan PC2 itu terhubung. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari materi EGRP ini.